Your first clue awaits. Prepare yourself, adventurer. The adventure begins now. Haemophilus influenzae biasanya mengkolonisasi nasofaring manusia tanpa menimbulkan gejala atau carrier state, dan angkanya ini biasanya sangat bervariasi, mulai dari anak-anak balita itu biasanya 20-80% dan menurun 20-30% pada remaja maupun dewasa. Biasanya penularannya ini terjadi melalui droplet pernapasan atau kontak langsung dengan sekresi orofaring. Di sini ada dua, serotype B atau HIB dan juga non-typable Haemophilus influenzae atau NTHI. Sebelum adanya vaksin HIB ini merupakan penyebab utama meningitis, epiglotitis, sepsis, dan juga pneumonia berat pada anak kurang dari 5 tahun dengan insidensi global itu 20-60 kasus atau 100.000 anak per tahun, dan kematian mencapai 3-6%. Pengenalan vaksinasi konjugat HIB secara luas sudah dikenalkan sejak 1990, menurunkan insidensi invasif HIB lebih dari 90% di negara-negara dengan cakupan vaksinasi yang tinggi. Misalnya seperti Amerika Serikat, itu menjadi kurang dari 50 kasus per tahun pada dekade 2010-an. Beban penyakit dari invasif HIB tertinggi itu masih ditemukan di wilayah dengan cakupan vaksinasi yang rendah, seperti Afrika, Sub-Sahara, dan juga Asia Selatan, di mana insidensi ini bisa lebih dari 50 kasus atau 100.000 anak kurang dari 5 tahun. Namun munculnya serotype replacement oleh NTHI ini membutuhkan pemantauan berkelanjutan. Setelah vaksinasi HIB, non-typable Haemophilus influenzae atau NTHI semakin dominan, terutama pada penyakit saluran nafas bagian atas seperti otitis media atau sinusitis, lalu juga ada eksaserbasi COPD dan juga pneumonia pada lansia. Untuk usia kurang dari 5 tahun, status nutrisi kurang, paparan asap rokok, dan kelainan imun, misalnya defisiensi imunoglobin G2, itu meningkatkan risiko penyakit invasif. Kepadatan populasi dan sanitasi juga mempengaruhi tingkat transmisi dari Haemophilus influenzae itu. Dari morfologi Haemophilus influenzae sendiri, dia adalah bakteri gram negatif pleomorf, biasanya berbentuk kokobacillus dengan ukuran sekitar 0,3 sampai 1 mikrometer kali 1 mikrometer. Bakteri ini itu non-motil, non-spora, dan juga bersifat fastidius atau memiliki kebutuhan nutrisi yang khusus, serta bersifat fakultatif anaerob. Lalu untuk struktur khususnya, yang pertama itu berdasarkan kapsul polisakarida yang mereka hasilkan. Strain typeable Haemophilus influenzae itu diklasifikasikan ke dalam 6 serotype A sampai F. Untuk serotype B atau HIB memiliki kapsul polyribitol fosfat atau PRP yang sangat virulen dan menjadi penyebab utama penyakit invasif. Selain kapsul, Haemophilus influenzae juga memiliki beberapa protein membran luar atau OMP utama, khususnya itu P2 dan P5 serta P6. Nah, untuk OMP P5 berukuran sekitar 35 kDa dengan domain beta barrel transmembran dan 4 loop ekstraseluler variabel yang penting untuk adesi, serum resisten, dan juga pembentukan biofilm. Ketiga OMP ini diekskresikan secara konstitutif selama pembentukan biofilm dan berperan menjaga integritas dari membran dan juga interaksi dengan permukaan mukosa. Selanjutnya, beberapa strain dari Haemophilus influenzae itu memproduksi villi atau fimbriae yang khusus berperan dalam adesi pada sel epitel nasofaring manusia. Jadi memfasilitasi Haemophilus influenzae ini untuk kolonisasi awal dan juga transmisinya. Nah, setelah mengetahui bagaimana epidemiologi juga morfologi dari Haemophilus influenza, penasaran nggak sih gimana ya bakteri ini dikultur? Next stop, the chocolate hollow. Nah, untuk mengkultur Haemophilus influenza dibutuhkan satu media agar utama yang biasanya digunakan, yaitu coklat agar. Coklat agar ini bukan media agar yang dibuat dengan dark coklat ya teman-teman, tapi coklat agar ini merupakan agar darah yang dipanaskan sehingga nantinya sel darah merahnya itu pecah dan menghasilkan dua faktor, yaitu faktor X yaitu hemin dan faktor V yaitu NAD, yang dimana dua faktor ini merupakan nutrisi wajib untuk Haemophilus influenza bisa tumbuh. Inkubasinya biasanya dilakukan pada suhu 35 derajat sampai 37 derajat Celcius. Haemophilus influenza sendiri merupakan bakteri fakultatif anaerob, sehingga dia bisa tumbuh optimal dalam keadaan aerobik dengan 5% CO2 maupun anaerobik, meskipun biasanya memang tumbuh optimal dalam kondisi CO2 enriched.
Lalu selain media agar utama itu coklat agar, ternyata Haemophilus influenza ini juga bisa tumbuh loh di perut agar biasa, dengan catatan dia tumbuh sebagai koloni satelit di bakteri lain seperti Staphylococcus aureus. Nah, Staphylococcus aureus inilah yang nantinya akan menghemolisis darah, sehingga darah bisa menghasilkan faktor X yaitu hemin dan faktor V yaitu NAD, yang dimana kedua faktor ini tadi dibutuhkan untuk Haemophilus influenza bisa tumbuh. Setelah mengetahui bagaimana bakteri ini dikultur, bagaimana ya kira-kira karakteristik dari kulturnya? Koloni Haemophilus influenza pada coklat agar berukuran kecil hingga sedang bergantung pada strainnya, lalu melingkar, berwarna abu-abu pucat atau transparan, dan permukaannya halus. Nah, tadi kan ukurannya bergantung pada strainnya ya. Kalau strainnya itu berkapsul, dia cenderung membentuk koloni mukoid yang ukurannya lebih besar dan memiliki bau mani yang khas. Lalu jika ditumbuhkan pada perut agar, maka Haemophilus influenza ini hanya akan tumbuh di sekitar koloni bakteri lain, atau bisa disebut dengan fenomena satelitism. Setelah mengenal secara umum mengenai Haemophilus influenza, tentunya kita perlu untuk mengetahui mengenai struktur antigen dari H influenza ini sendiri. Now, let's unveil what shields this microbe from danger. Nah, untuk Haemophilus influenza ini sendiri, sama seperti bakteri lainnya, ia memiliki plasmid, memiliki cell wall, dan juga memiliki tentunya kromosom sebagai materi genetiknya. Nah, tapi perbedaan yang cukup signifikan adalah mereka memiliki faktor X dan juga faktor V, yaitu faktor X adalah hemin dan juga faktor V adalah NAD. Keduanya ini dibutuhkan sebagai growth factor. Nah, pada Haemophilus lainnya hanya dibutuhkan NAD plus sebagai growth factornya. Nah, ini menjadi suatu perbedaan yang signifikan. Lalu secara umum dibagi menjadi dua Haemophilus influenza, yaitu tipeable dan juga non-tipeable. Secara singkatnya, tipeable merupakan bakteri yang berkapsul, sedangkan non-tipeable yang tidak berkapsul. Pada tipeable, mereka memiliki 6 tipe yang terdiri dari kapsul yang berpolisakarida. Yang umum didapatkan adalah tipe B, yaitu HIB, di mana kapsulnya terdiri dari poliribosariditol fosfat atau PRP yang akan menjadi target vaksin. Selain itu juga akan dibantu oleh lipooligosakarida yang akan membantu invasi dari bakteri ini. Nah, lalu untuk non-tipeable bagaimana? Yang untuk non-tipeable, mereka hanya mengandalkan pada protein luar saja, yaitu mereka menggunakan adesin, P2, dan juga P5, di mana hal ini yang akan memicu respon tubuh untuk melakukan inflamasi, dan juga tentunya menginvasi. Selain itu, dia akan juga menggunakan mekanisme yang sama seperti kapsul tadi, yaitu pada lipooligosakarida, yang akan memicu heterogenitas antigenik dari bakteri ini. Brace yourself! You're entering the heart of the infection! Tahu nggak sih bagaimana caranya bakteri Haemophilus influenza menginfeksi tubuh kita? Pertama-tama, biasanya bakteri Haemophilus influenza akan masuk melalui saluran pernapasan atas. Bakteri ini memiliki struktur khusus berupa Fimbriae dan adesin untuk menempel pada permukaan sel epitel. Di sini, Fimbriae akan berfungsi sebagai jangkar yang membuat bakteri dapat bertahan dari aliran mukosa dan sistem pembersihan alami tubuh. Pada tipe yang memiliki kapsul seperti tipe B atau HIB, kapsul dapat membantu bakteri untuk tidak lebih mudah dikenali atau dimakan oleh fagosit. Haemophilus influenza juga memiliki enzim bernama protease IgA yang dapat menghancurkan antibodi IgA di permukaan mukus dan melemahkan pertahanan pertama tubuh. Setelah melewati mukosa, bakteri dapat menyerang jaringan yang lebih dalam dan memasuki pembuluh darah sehingga menyebabkan bakteremia, lalu menyerang organ-organ vital yang lebih dalam. Ini bisa menyebabkan infeksi serius seperti meningitis, pneumonia, serta sepsis. Dari seluruh perjalanan ini akan melibatkan interaksi kompleks antara faktor virulensi dari virus dan respon imun tubuh. Nah teman-teman, abis kalian mendengarkan penjelasan tadi, kalian kepo gak sih Haemophilus influenza itu bisa menyebabkan penyakit apa aja? Let's uncover the chaos it brings!
Nah, jadi Haemophilus influenzae type B ini mudah menyerang orang dengan gangguan limpa seperti splenectomy, kemudian sickle cell disease, karena limpa itu juga punya peran krusial untuk menjaga imunitas tubuh. Beberapa penyakit yang bisa disebabkan oleh Haemophilus influenzae type B itu ada meningitis, itu bisa disebabkan karena infeksi jangka panjang sehingga Haemophilus influenzae itu bisa berkembang biak dalam cairan cerebrospinal dan dia bisa melepaskan racun yang memicu peradangan dan pembengkakan. Nah, kemudian ini untuk populasi rentannya biasanya itu diderita oleh anak di bawah usia 5 tahun, tapi jarang juga terjadi pada orang dewasa. Kecuali orang dewasa itu memiliki faktor seperti kebocoran cairan cerebrospinal, kemudian infeksi THT, dan orang-orang imunokompromis. Penyakit selanjutnya adalah epiglottitis. Nah, epiglottitis ini biasanya diderita oleh anak-anak usia 2-7 tahun. Nah, kemudian infeksi yang selanjutnya bisa disebabkan oleh non-typable Haemophilus influenzae, yang ini sebenarnya merupakan norma floral di saluran pernafasan atas dan bawah, kemudian konjungtiva dan saluran genital kita. Sehingga dia ini cenderung menyebabkan infeksinya non-invasif seperti di mukosa, atau bisa juga invasif kalau misalnya orangnya imunokompromis. Untuk manifestasi klinisnya, jadi ada penyakit-penyakit pernafasan yang bisa disebabkan oleh NTHI karena tadi dia dari mukosa ya. Nah, jadi bisa menyebabkan pneumonia, kemudian sinusitis dan juga bronkitis, dan dia juga bisa menyebabkan otitis media akut. Jadi sinusitis ini biasanya itu populasi rentannya adalah anak-anak dan orang dewasa. Kemudian otitis media akut itu adalah infeksi pada tengah-tengah ya. Nah, ini biasanya menyerang bayi atau anak-anak usia di bawah 5 tahun. Kemudian ada bloodstream infection. Nah, pada wanita hamil itu bisa terinfeksi NTHI ini melalui genitalia dan bisa ditularkan kepada anaknya secara vertikal ya, berarti melalui transplasenta. Nah, ini bisa menyebabkan masalah antenatal seperti berat badan lahir rendah, kemudian kelahiran prematur, dan chorioamnitis. Next challenge, uncover the clues of diagnosis. Nah, untuk diagnosis dari Haemophilus influenzae sendiri, kita bisa melakukan dengan tes laboratorium. Kenapa sih harus begitu? Karena gejala yang muncul itu tidak spesifik, dan itu bergantung dengan bagian tubuh yang terinfeksi. Maka dari itu, spesimen yang kita gunakan yang paling umum adalah darah dan cairan cerebrospinal. Akan tetapi, kita bisa juga mengambil spesimen lain seperti sputum, nanah, maupun hapusan nasofaring tergantung dari gejala klinisnya. Untuk tes laboratoriumnya, kita bisa lakukan gram staining, di mana ketika kita melakukan gram staining, bakteri Haemophilus influenzae ini akan menunjukkan warna merah yang mengindikasikan bahwa dia merupakan gram negatif. Sedangkan bentuknya kayak gimana? Bentuknya dia adalah Coccobacilli. Selain itu, kita juga bisa melakukan tes PCR, tes dengan reaksi Quellung yang menggunakan antiserum spesifik tipe B, lalu dengan kultur. Lalu untuk spesimen cairan spinal, kita melakukan tes khusus berupa tes precipitin langsung dengan antiserum spesifik tipe B. Akan tetapi, untuk diagnosisnya itu nggak cuma itu doang loh. Tesnya juga bisa dengan isothermal NAT, ataupun dengan tes Malditov MS, ataupun dengan tes LPA. The infection is revealed. It's time to fight back. Untuk mengatasi infeksi Haemophilus influenza, terapi utama yang digunakan cephalosporin generasi ketiga seperti ceftriaxone dan cefotaxime secara intravena. Keduanya bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri dan dapat menembus blood-brain barrier, sehingga sangat efektif untuk infeksi berat seperti meningitis. Setelah cara klinis membaik, terapi dapat dilanjutkan dengan antibiotik oral seperti amoxicillin flaculanat. Bagi pasien yang memiliki alergi terhadap beta-lactam, tersedia alternatif yaitu chloramphenicol bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri, meski efektif penggunaannya dibatasi karena adanya efek samping berat seperti anemia aplastik. Untuk infeksi ringan hingga sedang, ampicillin dapat digunakan jika bakteri tidak memproduksi beta-lactamase. Kombinasi amoxicillin flaculanat lebih efektif digunakan karena flaculanat menghambat beta-lactamase dan memungkinkan amoxicillin tetap bekerja. Antibiotik tambahan seperti ciprofloxacin yang dapat menghambat enzim DNA grase dan aritromisin yang menghambat sintesis protein melalui ribosom juga dapat digunakan terutama pada kasus infeksi saluran nafas. Akan tetapi penggunaan aritromisin harus hati-hati karena banyaknya dilaporkan resiko resistensi. Selain antibiotik, terapi non-obat seperti pembedahan juga dibutuhkan pada infeksi berat dan komplikasi, misalnya untuk pengeluaran nanah pada abses otak. Akan tetapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Cara yang paling efektif untuk mencegah infeksi serius seperti meningitis, pneumonia, terutama terhadap anak-anak dengan cara vaksinasi Haemophilus influenza tipe B. Selain itu, bisa juga dengan menjaga kebersihan lingkungan dan cuci tangan secara rutin.
Pada pasien yang immunocompromised dan kelompok yang rentan, menggunakan masker serta menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit juga direkomendasikan. They thought it was over. They were wrong.